Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was sahbi wal ali. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaAllah di kesempatan yang bahagia ini insyaAllah kita akan melanjutkan lagi pada dua kitab yang selalu kita baca di Jumat malam, yaitu kitab Tasawuf dan kitab Aqidatul Awam. Tasawuf wa Aqidatul Awam. Tasawuf kita masih berbicara tentang mabhatsut taqwa, pembahasan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pentingnya itu takwa. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita jangan sampai mati kecuali kita dalam keadaan Islam, sebagai umat Islam, yang mana Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya satu-satunya agama yang Allah ridhai, dan Allah tidak menerima satu agama pun selain Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Innad dina 'indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat ke-19. Innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang menginginkan mencari agama lain selain agama Islam, falan yuqbala minhu. Yang belajar nahwu tahu apa itu makna lan. Bedanya lam, la dan lan. Kalau lan itu linnafi mu'abbad, selama-lamanya, tidak akan pernah. Kalau dikatakan hal akalta, lam akul, belum makan. Kalau belum, berarti nanti akan makan. Kalau belum diterima, tandanya nanti akan diterima, ya kan? Tapi kalau pakai lan, selama-lamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan yuqbala minhu. Lan pakainya lafaz lan. Ya. Wa idh qala Musa li rabbih rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Ketika Nabi Allah Musa menginginkan, meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Lan tarani. Tak akan pernah boleh melihat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya. Lan tarani, wahai Musa, kamu tak akan pernah boleh melihat aku di muka bumi. Kalau mau melihat Allah, nanti di syurga. Ya. Jadi lan maksudnya selama-lamanya tidak akan pernah boleh, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang yang mencari agama selain agama Islam, yang beragama selain agama Islam, maka nanti yaumul qiyamah dia termasuk orang-orang yang khasirin. Apa itu khasirin? Orang-orang yang rugi. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini adalah sebagian ulama ahli tafsir
Beliau mengatakan ini adalah ayat yang terakhir kali. Ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama turun adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat ini surat Al-Alaq, ya, 5 ayat pertama itu adalah ayat pertama kali turun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau ada di Gua Hira. Beliau mendapat ayat ini menjadi nabi, diangkat menjadi nabi. Kemudian beliau pulang dalam keadaan menggigil, ketakutan. Dia minta tolong sama istrinya, zammiluni, ketakutan. Kemudian diselimutin oleh istrinya yang mulia, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ketika diselimutin, ditenangkan, ya. Kemudian turunlah ayat lagi, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'angdir. Wa rabbaka wa thiyabaka wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'angdir. Di sini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kaumnya. Itu dia menjadi rasul. Ya, diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasul diwajibkan untuk tabligh. Bedanya nabi dan rasul, kalau nabi mendapat wahyu dari Allah tapi tidak diwajibkan untuk tabligh, sedangkan rasul mendapat wahyu dari Allah dan diwajibkan untuk tabligh. Ya, itu ayat pertama kali turun. Ya, tapi ayat yang terakhir kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan pada hari ini agama kamu sempurna. Ma min syai'in tamma illa wa naqas. Ma min syai'in qad tamma illa wa qad naqas. Tidaklah sesuatu itu sempurna kecuali akan berkurang. Sudah. Orang itu berusaha sudah sempurna, dia akan berkurang. Dalam arti bukan agamanya yang berkurang, tapi di situ akan ditinggal Nabi SAW. Ya, akan ditinggal. Rasulullah SAW akan meninggal. Dari sini, ya, ini ketika Hajjatul Wada, ya, haji terakhir kali Rasulullah SAW ketika itu berkhutbah, turunlah ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Para sahabat tahu bahwasanya ini adalah hari-hari terakhir Rasulullah SAW, ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempurna agama Islam, ya. Ma faradtu min kitabi min syai' wa ma faradna fil kitabi min syai'. Dan tidaklah aku meninggalkan di dalam Al-Quran ini sesuatu pun. Jadi semuanya sudah disebutkan, semuanya sudah diajarkan, ya, untuk cerita tentang orang-orang terdahulu sampai yang akan datang, sampai yaumul qiyamah, tentang tauhid, tentang hukum, tentang kisah dan yang lain, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, maka sampai yaumul qiyamah, ya, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW akan terus bersama sampai hari kiamat nanti. Selama masih ada Al-Quran, maka orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi yang kita jadikan pegang teguh kita adalah Al-Quran. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islamah dina, dan aku ridhoi Islam ini adalah menjadi agama kalian, ya. Lakumul islamah dina, untuk kalian agama Islam ini. Ya, enggak boleh ada yang lain. Hanya Islam saja. Tapi manusia, walaysa yaqdir insan ala an yumita nafsahu alal Islam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mati dalam keadaan alal Islam. Lalu boleh tak kita memutuskan untuk kita mati dalam keadaan Islam? Kita ingin mematikan diri kita nanti dalam keadaan Islam. Tak boleh, itu semua di tangan Allah. Hati kita, siapa yang pegang hati kita? Allah. Ya, hati kita di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam arti mudah berbolak-balik. Hati ini bahasa Arabnya apa? Qalbun. Bahasa Arabnya hati adalah qalbun. Kenapa dikasih nama qalbun? Litaqallubihi, li sur'ati taqallubihi. Ya, dikasih nama innama sumiyal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Hati ini dikasih nama hati, dikasih nama qalbun. Kenapa? Karena yataqallab. Yataqallab tu berbolak-balik. Hari macam ini, besok macam ini. Hari macam ini, esok macam ini. Ya, hari ini Masya Allah imannya tinggi, bertakwa pada Allah, Masya Allah, takut pada Allah, berzikir, berwirid. Esok mungkin lupa lagi, maksiat lagi, dosa lagi. Ya, hari ini mau berbuat baik, makanya kalau kita berbuat baik jangan ditunda-tunda tuh. Kalau kita mau berbuat baik jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu. Ya, esok hati kita macam mana. Hari ini kita mau bersedekah, esok je lah. Nak bagi zakat, esok je lah, nanti je lah. Mau ibadah, nantilah. Nah, la turji fi'las salihat ila ghadi. La'ala ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan ditunda-tunda perbuatan baik. Karena kalau ditunda-tunda, mungkin esok kita sudah ada di kubur, kita nggak tahu. Ya, ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Esok sudah datang, kita sudah ada di kubur. Kita nggak tahu umur kita sampai bila. Jadi perbuatan baik yang ditunda-tunda. Ya, hati kita juga selalu berputar. Berbeda-beda hari ini macam itu. Iman kita yazidu wa yanqus, naik turun. Itulah iman kita. Ya. Jadi itulah dinamakan hati. So kita nggak bisa memastikan bahwasanya nanti anak pasti akan mati dalam keadaan Islam. Karena saya, bapak emak saya adalah orang Islam dan saya adalah orang Islam. Saya selalu menjaga solat, saya selalu berpuasa, saya membayar zakat. InsyaAllah saya akan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak tahu. Kita tak boleh tahu. Ya? Dan kita tak boleh merasa diri kita aman. Merasa diri kita, aku pasti Islam. Tak boleh kita merasa macam itu. La ya'man abdun min sulbil iman illa waqad sulib. Kalau kita merasa diri kita merasa aman, ya, dari dicabutnya iman, maka iman kita tercabut nanti. Tak boleh, kita harus selalu merasa takut. Ya Allah, anak ni nanti mati macam mana? Nanti akhir anak husnul khotimah atau tidak? Berapa banyak orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taat tapi meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan maksiat, ya. Seperti satu kisah, namanya siapa itu? Barsis. Ya. Kiai Barsis. Pernah itu kan Rasulullah SAW menceritakan tentang satu orang yang ahli ibadah. Dia banyak beribadah, dia banyak taat. Murid-muridnya semua Masya Allah jadi wali semuanya. Ini guru luar biasa, karomahnya luar biasa, bisa terbang, bisa berjalan di air. Wah, hebat. Hebat ini orang, namanya Barseso. Cikgu Barseso ini, dia kan orang besar, jadi orang manggilnya dia cikgu lah, kiai lah, atau apalah, ya. Ustadz lah. Dia orang besar. Sampai malaikat semuanya membicarakan tentang ini orang. Masya Allah ya, ini orang hebat. Ini orang, Masya Allah, ahli ibadah, nggak pernah berbuat dosa. Orang baik nih. Dulu iblis boleh tuh dengar cerita-cerita yang ada di langit. Apa yang dicakap malaikat, itu semua iblis tahu. Ya. Dulu. Sekarang udah nggak boleh lagi. Berani mendengar, kena petir tuh. Terbakar tuh iblis. Syaitan. Dulu boleh. Dia mendengar, dia pergi ke langit. Mendengar, ini orang hebat ini. Ya, si Barseso ini, Syekh Barseso ini. Kalau macam tuh, jin-jin, dia bikin musyawarah. Wah, mesyuarat. Dikepalai oleh tentara jin yang paling hebat. Siapa yang boleh untuk mengganggu Barseso ini? Ada satu, semua pada ketakutan. Tak boleh lah, ini orang hebat. Ini wali besar ini orang hebat ini. Tapi ada satu jin yang masih muda, dia cakap, saya boleh. Ya ke? Ya.
Oke, try lah. Oh, iya kan, boleh, try. Coba, pergi. Pas tu, dia pergi. Dia nak try. Dia cari cara bagaimana caranya supaya menyesatkan ini Syekh. Lepas tu, dia menyamar menjadi manusia. Dia datang kepada Barsesa, Syekh Barsesa. Ya Kiai, wahai Tuan Guru, ya Ustadz, Syekh, saya mau belajar di sini. Saya ingin menjadi pelajar. Saya ingin beribadah di sini, menjadi ulama di sini. Diterima, boleh? Ya. Lepas tu dia ibadah di masjid. Ibadah yang luar biasa. Si Barsesa ini selalu keluar dia. Selalu lihat tuh keadaan santri-santrinya, pelajar di malam hari, dilihat keadaannya. Tiba-tiba dia keluar malam hari, dia ngelihat di masjidnya itu ada cahaya terus sampai ke langit. Terang sangat. Siapa ini? Cahaya apa ini? Terang sangat. Didatengin, dilihat. Ternyata ini pelajar baru nih. Pelajar baru yang sedang beribadah hari-hari macam itu. Dipanggil sama gurunya. Kamu pelajar baru, apa you buat? Kenapa you mendapat Masya Allah karomah luar biasa? Selalu mendapat cahaya. Dan kamu tidak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak minum, ibadah saja. Kenapa boleh macam itu? Saya yang sudah menjadi wali aja nggak mampu, tak boleh. Apa dia cakap? Itu karena saya sudah merasakan nikmatnya iman. Allah. Sudah merasakan nikmatnya iman. Oh iya ke? So jadi saya belum merasakan nikmatnya iman? Belum lagi. So bagaimana caranya supaya saya boleh merasakan nikmat? Mulai iblis main. Iblis mulai menipu nih. Iblis tu semuanya penipu. Semuanya penipu. Dia cakap, oh caranya mudah. Saya mendapat kedudukan tinggi seperti ini, saya boleh merasakan nikmatnya iman karena saya dulu pernah bermaksiat dan saya bertaubat. Saya bertaubat, saya menyesal, jadi Allah angkat derajat saya tinggi. Oh iya ke? So jadi bagaimana caranya merasakan iman? Kamu kena bermaksiat dulu. Allah, tak boleh bermaksiat. Tak apa, nanti kamu tobat. Setelah maksiat boleh bertobat. Oh iya ke? Lalu maksiat apa? Maksiatnya adalah membunuh. Allahu Akbar, kata dia. Membunuh manusia, tak boleh. Membunuh lalat saja saya takut. Tak berani, apalagi membunuh manusia. Tak nak. Okelah, kalau macam itu, berzina. Astaghfirullahaladzim. Saya tak pernah melihat wanita yang bukan muhrim. Astagfirullah, dia takut. Tak boleh lagi. Iblis terus cari cara. Gimana menyesatkan nih orang? Oh, kalau gitu, ini je lah. Minum khamr. Minum khamr di mana? Saya tak pernah minum khamr, katanya. Jangan khawatir. Itu di tempat sana, di tempat yang jauh, ada tempat untuk you minum khamr. Tidak akan ada yang tahu. Minum sikit je. Yang penting udah berbuat dosa. Sikit je. Iya ya, sikit ya. Betul ya. Ini orang polos nih. Dia nggak pernah berbuat dosa. Akhirnya dibawa pergi sama si iblis ini, dibawa pergi ke pedalaman gitu. Tak ada orang kan. Jom, minum. Minum sikit. Baru minum sikit, palanya udah pening. Mabuk tuh dia tuh. Iya kan? Best kan? Enak kan? Sikit lagi. Minum lagi, udah mabuk dia. Setelah dia mabuk, sudah. Setelah minum khamr, kata Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith. Ra'su kulli khati'ah. Semua keburukan adalah dari khamr itu. Semua dosa dan kesalahan pusatnya dari khamr. Perbuatan khamr, minum khamr, waliyadzubillah. Setelah dia minum khamr, dia mabuk. Diganggu lagi sama si iblis itu kesempatan. Iblis gak akan pernah berhenti sebelum manusia ini hancur. Sebelum manusia ini masuk neraka bersama-sama dia. Pas itu, iblis bilang, sudah mabuk, mudah dipengaruhi. Tuh lihat di depan you tuh, penjualnya seorang wanita. Sana, ganggu dia. Rogol dia.
Bahasa Melayunya gitu kan? Kasar ya? Tak boleh ya? Hah? Hah? Kasar, oke, minta maaf. Kita nggak tahu. Ya, disuruh berzina sama dia. Nah ini nama iblis kan? Iblis mah nggak tahu kasar ke betul ke. Nggak lembut. Ini namanya juga iblis. Iblis nyuruh untuk berbuat maksiat. Kemudian bermaksiatlah. Dengan siapa? Dengan perempuan itu. Sebelum dia bermaksiat, suaminya keluar. Sebelum dia keluar, lihat suaminya. Bunuh aja suaminya. Dibisikin terus sama iblis. Dibisikin. Dibunuh suaminya. Kemudian berzina dengan perempuan itu. Kemudian dia minum khamr. Satu kali dosa terus bertambah karena dosa macam itu. Waliyadzubillah. Kita kalau berbuat dosa, ya, kita minta cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat kembali. Jangan sampai dosa ditambah akan dosa lagi. Waliyadzubillah. Ya, kalau amal ibadah perbuatan baik kita diterima sama Allah, kalau kita berbuat baik, kita akan mudah untuk melakukan perbuatan baik yang lain lagi. Mudah untuk melakukan perbuatan baik yang lain lagi. Tapi kalau kita berbuat maksiat, maka hukumannya kita akan maksiat satu, tambah maksiat yang lagi, tambah maksiat lagi. Berbohong sekali, dia mau berbohong lagi, mau berbohong lagi, mau berbohong lagi. Terus untuk menutupi kebohongannya, ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan kebohongan. Akhirnya dia terbiasa bohong sampai akhirnya mulutnya susah untuk berbuat jujur. Selalu berbohong. Waliyadzubillah. Maksiat seperti itu. Kalau tak kita tarik, tak kita lawan, maksiat ini, dia akan terus perbudak, menjadikan hamba nafsu kita, jiwa kita. Karena segera untuk melarikan diri, segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh, segera bangun. Jangan terus biarkan kita jatuh. Kena kembali seperti Barsisa ini. Akhirnya dia telah berzina, dia telah minum khamr, dia telah membunuh. Dia pulang, dia pingsan di tengah jalan, ketangkap ketika itu oleh tentara raja, dihukum dia, mahkamah. Dia bilang, wahai Barses, kamu telah membunuh. Ya, saya membunuh. Kamu telah berzina. Ya, saya berzina. Kamu telah minum khamar. Ya, kalau gitu hukumannya apa? Karena membunuh, kisos. Dibunuh juga. Ya, tapi karena tambah lagi berzina, maka hukumannya disalib. Tahu disalib? Disalib gitu kan, di padang pasir, panas, ya, sampai mati. Dihukum macam itu. Dia akhirnya disalib. Dia dalam keadaan macam itu. Dia dalam keadaan sudah kehausan, panas, dia udah mau mati, ya kan? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tobat, tapi iblis datang. Bahaya. Ini Barses tak boleh bertobat. Kalau dia bertobat, dia akan masuk surga nanti. Dia akan husnul khotimah. Tak boleh. Iblis itu paling benci kalau ada umat Islam yang berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Minta husnul khotimah, iblis paling benci. Karena tujuan iblis adalah membuat manusia itu mati dalam keadaan su'ul khotimah sehingga boleh menjadi kawan dia di neraka. Barses sudah disalib gitu tadi, dia sudah mau panas, sudah mau mati, datang lagi iblis itu. Barses, bagaimana kepadamu? Kamu telah tipu saya lah. Saya tahu kamu adalah iblis lah. Kamu tipu saya. Saya sekarang bermaksiat, sekarang saya akan dihukum, sekarang saya telah berbuat dosa, saya sudah tidak menjadi wali lagi. Kamu sekarang boleh bertaubat, katanya. Kamu mau saya lepaskan nggak? Iya, mau saya tolong nggak? Iya, saya mau tolong. Oke, saya tolong. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu harus menyembah aku. Allah. Saya harus menyembah kamu? Menyembah iblis? Takkan. Saya menyembah Allah saja. Saya tak akan berbuat syirik, itu dosa besar. Tak apa. Nanti saya lepaskan setelah you boleh bertaubat. You boleh jadi wali lagi. Betul ya? Betul. Mau ke? Ya mau. Mau kata dia. Tapi syaratnya kalau nak dibebaskan, nak dilepaskan, syaratnya you menyembah ana dulu. Bagaimana saya boleh menyembah you? Saya dalam keadaan macam ini, saya tak boleh bersujud. Tak. Bukan bersujud. Kamu cukup menganggukkan kepala dan hatimu syirik kepada Allah dengan menyembah aku. Cukup, maka aku akan bebaskan kamu. Kamu akan bertobat dan kamu akan menjadi wali lagi. Ditipu. Karena iblis itu adalah penipu. Syaitan adalah penipu. Penipu. Semuanya adalah tipuan. Gak pernah jujur iblis tuh. Ditipu. Tapi Barsis ini yang orang ahli ibadah, tapi dia tidak punya ilmu.
Dia tidak punya ilmu. Dia tidak belajar betul-betul ibadah saja. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu didatangi iblis dengan bentuk cahaya mengatakan, "Ya Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu." Ya, Syekh Abdul Qadir marah mengambil seliparnya, dilempar itu. "Ikhsa ya lain, pergi kamu wahai makhluk yang terkutuk." Tanya, "Wahai Jailani, aku telah banyak menyesatkan orang, aku telah banyak menipu orang dengan cara seperti ini dan mereka tersesat, mereka tertipu. Tapi kenapa kamu tidak tertipu?" Apa jawab Abdul Qadir? "Tuhanku tidak pernah mengajarkan keburukan. Kamu mengajak aku untuk berbuat buruk. Kamu mengajak aku untuk minum khamr dan yang lain. Tuhanku tidak akan pernah mengajak berbuat buruk." Tahu dia, mengerti, berilmu. Yang Barsis ini tadi tertipu dia. Akhirnya bagaimana? Disuruh menyembah iblis tadi, dia mau menganggukkan kepala, tertipu oleh iblis. Dia menganggukkan kepala. Ketika dia menganggukkan kepala, waliyadzubillah, datanglah malaikat pencabut nyawa. Untuk mencabut nyawanya Barsiswa ini. Ketika datang malaikat mencabut nyawa, mau dicabut nyawanya, si iblis tadi lari, tunggang langgang, takut. "Ini akhafullah rabbal alamin." Aku takut kepada Allah. Takut, iblis itu takut, lari dia. Iblis pun takut sebenarnya sama Allah tuh. Dia lari, ketakutan. Ya, tapi Barsiswa sudah dicabut dulu nyawanya. Meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khatimah waliyadzubillah. Dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan menyembah iblis, dalam keadaan musyrik, waliyadzubillahi ta'ala min dzalik, nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Kita tak tahu, kita tidak boleh merasa diri kita aman, diri kita sudah orang beriman, amal kita sudah banyak, ibadah kita sudah baik. Belum. Kita merasa diri kita terus kurang, diri kita masih banyak maksiat, belum ibadah dengan baik, belum sholat dengan khusyuk, belum zakat dengan ikhlas, belum puasa dengan bagus. Masih banyak kotoran-kotoran hati kita. Ketika kita merasa seperti itu, mengaku seperti itu, maka kita akan ingin memperbaiki. Betul kita? Merasa kurang, ingin memperbaiki, ingin terus sampai akhirnya jadi baik. Tapi kalau orang sudah sombong, merasa dirinya baik, merasa hatinya bersih, udah, dia tidak ada keinginan untuk memperbaiki dirinya. Sedangkan dia nggak tahu bahwasanya dirinya adalah banyak maksiatnya. Waliyadzubillah. So jadi kita nggak tahu bagaimana cara kita untuk mati dalam keadaan Islam. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk mati dalam keadaan Islam. Macam mana? Betul, kita tidak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan cara di situ, jalan, Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Allah telah memberi tunjuk. Kita hanya menjalankan petunjuk ini. Bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan Islam? Dan kita mengambil sebab-sebab itu. Dengan cara kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita zakat, Allah suruh kita haji, Allah suruh kita puasa. Jalankan. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi semua maksiat, jauhi. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pilihan kita untuk kita mati dalam keadaan Islam, dan kita cinta dengan Islam, dan kita mengharap, mengharap untuk kita terus minta kepada Allah supaya Allah mematikan kita dalam keadaan Islam. Itu caranya, ya. Wala yazal da'iyan mutadarrian wasa'il minallahi tawaffahu musliman wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wassalihin wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wassalihin min ibadihi faqala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub alaihissalam. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para nabi-nabinya, para orang-orang yang saleh, yaitu dengan apa? Dengan selalu memohon kepada Allah untuk mati dalam keadaan Islam. Adam pernah nggak minta sama Allah, "Ya Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin"? Minta. Anta wali fid dunya wal akhirah. Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub alaihi salam, selalu doanya, "Rabbi anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani, matikan aku musliman wa alhiqni bis salihin." Juga para penyihir
yang masuk Islam sejak ketika zaman Nabi Allah Musa, para penyihirnya kan masuk Islam semua kan. Apa doanya? Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, wahai Tuhanku, berikanlah dalam hatiku kesabaran terhadap azab dan siksa dari Fir'aun itu, dan matikanlah aku dalam keadaan Islam, karena iman yang kuat, iman yakin yang kuat, ya. Kemudian minta meninggal dalam keadaan karena Islam. Wa haqallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa banihi wa an Ya'qub annahu awsa banihi aidan alaihimussalam bil maut alal Islam, faqala ta'ala wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Nah, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ya'qub semuanya mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya bunayya, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi kalian agama Islam ini, maka janganlah sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita masuk kepada tauhid insya-Allah. Sebelum kita masuk kepada tauhid, kita baca dulu ya dari awal ya. Sama-sama. Semua ada kitab ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahi qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' wa bal fa'lam bi wujubil ma'rifah bil wajibi lillahi finas. Sifaf Allahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hay qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un basirun mutakallimun lahu sifatun sab'atun taqaddimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Naam, khalas. Sampai situ. Ya, sampai fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Ya, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Kita sampai situ kan kelas kita. Ya, min wajibin lillahi 20 sifat. 20 sifat Allah. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Ya, kita sudah membicarakan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjud, ada, dan bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala telah kita bincang dan telah kita pelajari semuanya. Sekarang kita masuk pada sifat kedua dari sifat Allah Subhanahu wa taala, mawjudun qadimun baqi. Qadim. Qadim itu dulu. Baqa. Qadim adalah qidam. Dahulu, terdahulu. Al-qidam. Apa maksudnya qidam? Adamul awaliyah liwujudihi ta'ala. Tak ada awalnya. Kalau kita, awal kita ada awalnya. Ada awalnya. Ya. Bagaimana awal mula manusia? Dari air mani. Berjumpa dengan rahim, kemudian menjadilah baby, kemudian lahir menjadi janin, menjadi baby, menjadi anak muda, menjadi terus sampai tua mati. Ya, jadi ada awalnya. Ya, ada bapak ada bapaknya lagi, bapak ada sampai Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam ada awalnya enggak? Ada awalnya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan awal kidamnya Allah Subhanahu wa taala, ya, awal mulanya Allah tak ada awal mula. Ya. Allah tiada awal mula. Karena kalau Allah memerlukan muhdits, fayahtaju ilal muhdits fa fihi daur wa tasalsul namanya. Pusing. Siapa yang dahulu? Allah dari mana? Tuhan jadi. Dia akan terus daur wa tasalsul, itu enggak mungkin, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ditanya, telur ke ayam dulu. Mana yang lebih dahulu, telur ke ayam?
Ayam dari mana? Dari Emani. Tuh. Ayam dari mana? Ini macam mana? Ayam dari telur. Telur dari mana? Ayam. So yang dahulu mana? Hah? Tadi bilang ayam, sekarang bilang telur. Telur ke ayam? Telur dari mana? Dari ayam. Ayam. So siapa yang pindah? Hah? Ayam telur. Susah kan? Ini pertanyaannya yang salah. Ya, pertanyaannya yang salah. Karena ini akan terus bertanya gitu. Telur dari ayam itu. Nah, seperti ini. Manusia dari manusia lagi dari manusia. Terus akan pusing seperti itu. Ini yang pertanyaan seperti ini dur tasalsul yang terus berpusing seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil bagi Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Itu adalah tidak mampu kita fikirkan. Tidak mampu kita fikirkan ya. Innahu ta'ala la awwala liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu jalla sya'nuh masdaru hadhil kainat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah masdar, pusat semua makhluk ini, semua alam semesta ini. Ya, semua alam semesta ini dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah harus ada yang menciptakan, maka itu akan mustahil sekali. Tidak akan dapat terjadi seperti itu ya. Wa mujiduhu hadhil mujidat. Dan Allah adalah maujudat. Wa mujidu hadhil maujudat. Pencipta yang mengadakan semua yang ada ini. Fala budda an yakuna sabiqan 'alaiha la yataqaddamuhu ta'ala syai'. Yang menciptakan semua yang maujud, semua yang wujud, semua yang ada. Dengarkan sini. Semau, semua yang maujud, semua yang ada, semua yang tercipta pasti ada yang menciptakan. Betul. Semua yang tercipta, semua yang ada, pasti ada yang mengadakan, yang menciptakan mujidnya. Maka mustahil, tidak boleh kalau ada yang melebihi Allah. Semua yang ada ini ada penciptanya, maka pencipta harus lebih dulu daripada yang dicipta. Betul ke tak? Handphone ada yang menciptakan nggak? Mana yang ada yang duluan? Handphone ke penciptanya? Ciptanya. Ya, yang membuat handphone ini pasti lebih dulu adanya daripada handphone. Betul ke tak? Macam itu. Jadi semua alam semua yang ada, yang mengadakan mesti harus lebih dahulu. Sabiqan alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada semua yang ada. Jadi wujudnya Allah tidak memerlukan ila mujid. Ya, tidak memerlukan pada pencipta. Qala Allah Ta'ala huwal awwalu wal awwalul wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lah yang maha pertama dan maha terakhir, maha zahir, maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap segala sesuatunya. Ya. Yang ketiga adalah al-baqa. Qadimun baqi. Al-baqa. Baqa itu terus ada. Kalau baqa, kalau kidam tadi adalah yang awal, baqa adalah tidak ada akhirnya. Wa huwa adamul inqidha li wujudihi ta'ala. Tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Baqi, lam yazal, terus ada. Ya. Innahu ta'ala daimul wujud min ghairi ghayah. Allah selalu ada tanpa ada akhir. Enggak ada akhir. Kalau kita ada akhirnya enggak? Kapan akhirnya? Mati nanti. Ada awalnya enggak? Ada akhirnya tak? Ada. Ada awalnya, ada akhirnya. Ya wabaqin ila ghairi nihayah. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya fani. Fani itu fana. Apa fana? Tidak kekal. Hancur. Musnah. Tidak kekal. Semua alaiha alal ard.
Semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan hancur. Tidak ada yang kekal satupun. Semuanya akan habis. Kita akan pergi. Apa yang kita simpan akan kita tinggalkan. Akan hilang. Ya, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Tidak ada satu orang yang mendapatkan kebahagiaan saja ada. Enggak ada. Bahagia, sedih, sakit, sehat. Senang, susah, apa lagi? Takut. Marah. Takut kebalikannya apa? Berani. Apalagi marah. Kemudian kebalikannya marah? Tak adalah. Marah berarti ridha. Intinya semua ini tidak ada yang terus bersama manusia, bersilih berganti. Kehidupan kita akan terus silih berganti. Ya, ada rasa sedih, ada rasa bahagia. Ada orang yang bahagia terus tanpa sedih? Tak ada. Ada orang yang sedih terus hari-harinya tanpa bahagia? Enggak ada. Ada juga. Kenapa? Ada tuh? Ada tak? Tak ada. Ya, Bukhari pun macam itu kan. Ada bahagia, ada sedih, atau bahagia terus. Tak pernah sedih. Sedih kalau sedang dimarah orang tua ya. Nah, ya ada sedih, kadang-kadang sakit, ada yang sehat. Ya, pasti itulah kehidupan dunia. Daur, berpusingnya seperti itu terus. Ya, dan akhirnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mula, ada akhir. Ya. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Kita kadang berjumpa, kadang-kadang kita berpisah. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, malaikat Jibril menasihatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Hiduplah semaumu, karena ketahuilah bahwa engkau akan mati nanti. Kita akan mati. Mau hidup berapa tahun, kita akan mati. Ya. Wa ahbib man syi'ta, nanti mau sayang, mau cinta kepada siapa saja sila. Tapi itu pun kamu akan berpisah dengannya. Pasti kita akan berpisah dengan siapapun. Ya. So, jadi yang kita cintai, yang kita sayang adalah Allah, yang kekal saja. Ya. Kalau kita cinta sama manusia, dia akan mengecewakan. Ya. Kalau kita bersandar kepada manusia, manusia akan meninggalkan kita. Kalau kita bersandar kepada dunia, dunia akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Betul? Nah, Al-Baqa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur, dan yang tersisa yang akan kekal selamanya adalah wajhu rabbika, yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Allah memakai bahasa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, tapi bukan berarti maksudnya adalah wajah. Bukan, ya. Karena kenapa pakai nama wajah itu majaz? Namanya dzikrul ba'd wa yuridu bihi al-kull. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Ya. Maksudnya adalah semuanya. Menyebutkan wajah. Kenapa yang disebutkan wajah? Karena wajah adalah a'dha'ul jasad yang paling mulia di antara tubuh kita ini. Tubuh manusia, tubuh kita yang paling mulia mana? Tangan ke? Kaki ke? Dada? Belakang? Muka? Muka. Ya. Ali contohnya dipukul tangannya. Biasa saja, tapi kalau mukanya dipegang, marah lebih. Muka dipegang-pegang, marah. Ini kan tiba-tiba dipencet hidungnya. Marah enggak? Marah. Ya. Dia lebih merasa terhina. Kenapa? Muka ada tempat di tubuh kita yang paling mulia. Maka dari itu ketika kita bersujud kepada Allah, kita meletakkan tempat wajah kita yang kita rasa paling mulia, kita hinakan, kita taruh di tanah.
kita taruh di bawah, kita hinakan diri kita untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sujud. Untuk kita bersujud kepada Allah bahwasanya kita ini rendah, kita ini dhaif, kita ini hakir, kita tak punya apa-apa. Ya, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasa paling mulia, muka ini kita letakkan di bawah. Faham tuh? Jadi memakai lafaz wajhu rabbika karena wajah adalah a'dha yang paling asyraf, paling mulia gitu. Tapi ini isti'arah saja, bukan berarti wajahnya Allah, tapi maksudnya adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, zatnya Allah. Dzul jalali wal ikram. Naam. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Sama. Segala sesuatu, kullu syai'. Kullu syai', semuanya. Kullu syai' berarti itu umum. Semuanya enggak tersisa, tak terkecuali apapun. Kullu syai'in halikun, akan hancur. Segala sesuatunya akan hancur. Yang tidak hancur adalah Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang memiliki semua hikmah dan kepada Allah kita akan kembali. Dan yang keempat, kita masih ada waktu 10 menit. Boleh. Mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Yang sifat Allah yang wajib bagi Allah yang keempat adalah Allah berbeza dengan al-hawadith, makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Enggak boleh sama. Tak boleh. Allah mustahil Allah sama dengan makhluk. Ya. Kena berbeza. Kalau sama dengan makhluk, ya berarti makhluk. Ya ke tak? Kena berbeza. Wa huwa adamu mumathalati syai'in minal hawadis lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun Allah itu menyerupai makhluk. Tak boleh. Ya. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada ayat-ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluk, maka itu ditakwil. Ya, ditakwilkan. Bahwasanya maknanya bukan hakikah, tapi ini adalah majaz. Ya. Ada dua madhab dalam masalah ini. Madhabut ta'wil sama madhabut tafwid. Tafwid itu ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mempunyai tangan, maka mereka ahlu tafwid mengatakan wallahu ta'ala a'lam. Tangan, Allah menyebutkan di Al-Quran Allah punya tangan, tapi seperti apa tangannya wallahu ta'ala a'lam. Allah yang maha tahu. Kita enggak tahu. Yang pasti tidak sama seperti milik makhluk. Enggak sama seperti tangannya makhluk. Enggak boleh sama. Tapi Allah punya tangan enggak? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Allah mempunyai tangan, tapi tangannya seperti apa kita enggak tahu. Itu tafwid. Ya. Kalau takwil, mentakwilkan. Ketika Allah mengatakan Allah mempunyai tangan, bukan tangan maksudnya. Tapi di sini adalah ditakwilkan dengan pertolongan seperti yadullah fauqal jamaah. Tangan Allah di atas orang-orang berjamaah. Ya, bermusyawarat, bersatu, maka tangan Allah ada bersama mereka. Maksudnya apa? Riayatullah, aunullah, pertolongan Allah, hifdullah, ya, penjagaan Allah, pertolongan Allah berada bersama orang-orang yang berjamaah, ya. Wa banainaha biaidin. Ya. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Akan tetapi kedua tangan Allah terbentang. Ya. Maksudnya apa? Terbentang macam ini. Maksudnya apa? Bukan tangannya macam ini, bukan, tapi Allah dermawan. Terus membagi dan memberi, dermawan, enggak kedekut. Ini karena melawan menjawab perkataan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengatakan yadullahi maghlulah. Waliyatubillah, yadullah maghlulah, tertutup, terikat,
Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Dijawab oleh Al-Quran, tidak. Akan tetapi terbentang, terbuka. Bukan berarti tangan asli, bukan. Tapi ini maksudnya Allah sakha, Allah karam, Allah terus memberi, ya, terus menolong, terus membantu. Wa banainaha biaidin, aku membangun langit itu dengan tangan-tanganku, bukan berarti tangan-tangan Allah, maksudnya adalah dengan bi qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mukhalafatuhu lil hawadis wa adamu mumasalati syai' minal hawadis lahu subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai', karena di Al-Qur'an Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidaklah ada yang serupa dari yang serupa, seperti Allah. Mithil seperti, ka seperti, mithil seperti. Jadi yang sepertinya Allah tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya kalau yang seperti Allah tak ada, maka yang seperti Allah pun lebih tak ada lagi. Ya, yang seperti Allah tak ada, yang mirip dengan Allah saja tak ada, apalagi yang sama seperti Allah tidak ada sama sekali. Tidak boleh ada. Jadi kaf di sini adalah taukid untuk menguatkan lagi bahwasanya tidak akan pernah ada. Ya, ada yang mengatakan al-kaf ziyadah. Kaf ini hanya sebagai tambahan saja. Ya, tapi sebagai mengatakan enggak, kaf untuk lebih mentakkidkan lagi, taukid. Ya, wa huwas samiul alim wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufu yang sama seperti Allah. Kufu itu yang setingkat, yang sama seperti Allah. Ahad satu pun tidak akan pernah ada. Paham semuanya insyaallah. Nanti kita ulang lagi mukhalafatuhu lil hawadits, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits akan kita ulang lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan lanjutkan pada sifat selanjutnya, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, kalam dan yang lain insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini untuk pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah boleh difahami dan dimengerti. Ya, insyaallah terus dipelajari. Ilmu tauhid adalah ilmu yang penting. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistisqani. Yang pertama kali wajib bagi setiap hamba adalah mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Jadi mari kita perdalam lagi ilmu tauhid, kita pelajari, ya, khususnya ilmu-ilmu tauhid yang memang sangat wajib, yang perlu kita pelajari, ya, alladhi yadurru jahluh, yang apabila kita tidak mengetahuinya maka akan mengganggu keimanan kita. Ya, itu yang perlu kita asas ilmu tauhid seperti yang ada di Aqidatul Awam ini, ilmu tauhid yang penting yang perlu dipelajari oleh semua umat Islam. Ya, kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, semua kena belajar. Insyaallah semoga bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Wa naqulu qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.